Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang insyaallah sehat walafiat. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita, membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang insyaallah. Jadi episode podcast kali ini yang kita ramu menjadi Podscoot UKM Pramuka UNM, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat spesial dan juga sebenarnya sangat dekat dengan kita. Beliau ini masih anggota UKM Pramuka UNM dan beliau ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya pemuda yang berhasil mengharumkan nama Sulawesi Selatan di kancah nasional. Dengan bangga saya perkenalkan anggota Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka, Kak Akmal. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya Kak Akmal? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini terasa sangat bersemangat untuk menghadiri acara Podscoot ini. Tapi Kak Akmal ini posisinya di mana sehingga datang ke sini? Bisa datang ke Makassar padahal sedang pandemi nih. Apakah Kak Akmal kesibukan sehari-harinya tidak terganggu dengan pandemi? Meminta izin kepada rekan-rekan untuk kembali pulang kampung dulu ke Makassar karena selama 1 tahun ini di Jakarta terus mengawal kegiatan. Rencana bulan 3 awal pulang kampung untuk ke Makassar dulu, stay di sini. Tapi ternyata pas sampai di kampung ini pandemi muncul sehingga membatasi segala aktivitas, di mana kebijakan kemarin membatasi kita untuk kembali ke Jakarta. Hingga saat ini dari bulan 3 sampai sekarang masih stay di Makassar. Jadi untuk kelanjutannya kita mau tahu nih Kak Akmal itu seperti apa, karena banyak orang di luar sana yang tidak tahu Kak Akmal, padahal Kak Akmal ini bisa dijadikan sosok motivator, sosok inspirator juga. Nah, saya berikan Kak Akmal dulu lah. Oke, terima kasih kembali. Jadi ini dari adik saya ini, saudara saya dalam bakti, Kak Fahmi. Beliau ini juga merupakan salah satu sosok yang perlu menjadi inspirasi bagi kita semua sebenarnya. Terlalu berlebihan juga caranya. Tapi kepada rekan-rekan, saudaraku, kakak-kakak sekalian, jadi saya sebenarnya adalah anggota dari Gugus Depan ini. Gugus Depan 08095 Pangkalan Universitas Negeri Makassar. Saat ini statusnya sebagai anggota Racana. Mohon maaf. Saya bergabung semenjak 2013 dan berproses dari Satuan Ambalan hingga saat ini berproses di Satuan Racana. Kalau mau memperkenalkan diri dalam status kepramukaan, saat ini dipercaya untuk mengemban amanah sebagai salah satu anggota Dewan Kerja Nasional. Tentunya tidak lepas dari posisi saya sebagai anggota di Gugus Depan. Karena berangkat dari Gugus Depan ini, saya berhimpun ikut menjadi anggota Dewan Kerja Cabang di Kabupaten Pangkep. Kemudian 2018 ikut juga di seleksi Dewan Kerja Daerah, lolos, diterima di Dewan Kerja Daerah, dan pada tahun itu juga ada terbuka kesempatan untuk menjadi bagian dari Dewan Kerja Nasional. Saya mendaftarkan diri dan alhamdulillah secara ini saya anggap diri saya ini adalah keberuntungan. Saya beruntung menjadi bagian dari Dewan Kerja Nasional. Kenapa saya katakan saya beruntung? Karena saya menganggap saya punya kesempatan dan waktunya ada. Saya punya kesempatan dan saya punya kesiapan untuk masuk atau bergabung bersama Dewan Kerja Nasional ini. Pada saat itu saya masih berusia di bawah 23 tahun dan ada kesempatan yang tersedia buat saya. Makanya saya coba ikut seleksi dan akhirnya diterima menjadi bagian dari Dewan Kerja Nasional. Itu pengantar singkat untuk biodata saya. Kalau nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi bagaimana peranan seorang Dewan Kerja dan bagaimana posisi saya di Gugus Depan tentunya.
Iya, kalau mendengar kisah dari Kak Akmal, sebenarnya bisa dikatakan Kak Akmal ini punya gen pramuka Kak ya. Nah, mulainya pramuka di tingkatan siaga atau penggalang atau mulai di penegak? Ya, inilah yang menjadi salah satu tantangan juga untuk organisasi kita tentunya, karena saya berasal dari daerah yang bukan tertinggal juga, tetapi kalau secara fasilitas pendidikan mungkin belum cukup memadai, hingga kalau di suatu kondisi saya mengenal atau tahu itu pramuka di SMP. Di SD tidak aktif. Itu pun SMP saya tidak join sebagai anggota di gugus depan. Karena SMP saya tidak punya gugus depan. Saya tahu pramuka ketika saya SMP lewat kakak-kakak saya yang SMA. Ada SMA di sebelah sekolah saya, itu aktif gerakan pramukanya. Saya SMP dan sering ikut lihat bagaimana mereka latihan, bagaimana anak-anak SMA ini berpramuka, sehingga di masa itu saya merasa ini cukup menarik, ini jiwa saya maksudnya. Karena kan petualangan anak-anak yang lingkungannya di daerah-daerah yang masih sangat asri itu menjadi bagian dari keseharian kita. Aktivitas kepramukaan ternyata menarik di alam terbuka. Bagaimana mereka kakak-kakak kita hiking dengan semangat mereka, itu yang membuat saya tertarik sehingga di SMA lah saya mulai. SMA saya gabung di pramuka. Di ambalan saya itu ambalan Citra Kokos Nusifera di SMA Negeri 1 Marang, Kabupaten Pangkep. Iya, jadi Kak Akmal ini berangkat dari daerah Pangkep dan akhirnya tumbuh dan berkembang di Kota Makassar dan akhirnya tumbuh dan berkembang lagi di ibu kota Jakarta. Jadi Kak Akmal ini memang, saya tidak salah tadi, saya tidak melebih-lebihkan karena memang Kak Akmal ini bisa jadi sosok inspirator. Nah, kakak-kakak yang menonton video ini pastinya harus bisa minimal lebih dari Kak Akmal. Harus itu. Karena kesuksesan Kak Akmal itu pasti didukung oleh pramuka. Nah, kita mau tahu nih Kak, prestasi Kak Akmal sih di pramuka. Nah, kalau prestasi, kalau masuk sebagai Dewan Kerja Nasional itu juga termasuk prestasi. Tapi yang sangat membanggakan untuk Kak Akmal, yang sangat membekas di hati Kak Akmal, apa nih prestasinya? Kalau ibarat dikatakan prestasi yang punya awards tersendiri, sebenarnya secara physical awardsnya atau pialanya itu sebenarnya tidak ada, tetapi ada kebanggaan tersendiri yang kita rasakan sebenarnya. Kalau prestasi saya, menurut saya adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Kalau yang paling monumental yang saya rasakan saat ini adalah momen saya pertama kali mengikuti kegiatan nasional. Walaupun sebenarnya ada hal yang keliru yang saat itu terjadi, karena di mana saya ikut di kegiatan yang khusus adalah anak-anak penegak, tetapi saya masih berstatus penggalang pada saat itu. Tepatnya di 2010 saya ikut di kegiatan PW Nasional 2010, tepatnya di Provinsi Aceh. Saat itu momen yang sangat monumental bagi saya. Itu yang menjadi pemicu akhirnya bahwa ternyata ketika kita keluar ada banyak hal yang bisa kita dapatkan lagi. Hingga kalau kita mau loncat dari 2010 ke 2020, di 2020 menjadi Dewan Kerja Nasional itu adalah hal yang monumental juga. Ketika mengelola kegiatan nasional, saya merasa bangga karena saya mampu melakukan interaksi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, mampu menangkap apa kemauan mereka, mampu memahami. Itulah sebuah kebanggaan tersendiri, dan itu yang saya rasakan, saya dapatkan menjadi Dewan Kerja Nasional. Jadi ikut pramukanya ini tidak kebetulan Kak ya, karena memang tujuannya memang ke pramuka. Buktinya saja baru penggalang sudah ikut kegiatan penegak nih Kak. Jadi ceritanya saya saat itu usianya masih penggalang sebenarnya. Masih penggalang. Tetapi karena ada hal yang kondisi di daerah saat ini, kita tidak bisa menafikan bahwa kondisi di daerah terkadang siswa-siswa di SMA yang ketika dia beranjak kelas 2 SMA itu kan dia disetarakan sebagai seorang penegak. Itu yang terjadi di daerah saya. Karena sebenarnya sempat saya ditolak untuk dilantik menjadi seorang penegak Bantara karena usia. Di usia saya di kelas 2 SMA saya masih 15 tahun sekian bulan. Itu sangat belum bisa dikatakan saya sebagai seorang penegak. Sebenarnya itu kita sadari, tetapi kondisi yang seperti itu memaksakan seperti itu kan? Iya, kondisi di daerah dan tidak bisa dinafikan, ini menjadi tantangan kita semua, menjadi tantangan bahwa usia di area SMA menjadi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan kembali. Jadi itu yang saya anggap bahwa saya masih usia penggalang sebenarnya, tetapi sudah berproses di kegiatan penegak. Tapi saya berangkat juga atas nama penegak juga, karena pada saat itu memang
syarat kecakapan umum sudah saya capai. Oh, Cuma iya. memang karena Cuman umurnya, usia, usianya. dan itu saya sadari dan para pembina menyadari. Cuma ada satu dan lain hal yang memaksakan sehingga ya akhirnya saya ikut juga bersama kontingen cabang Pangkep ke PW Nasional 2010. Oke, Kak Akmal, kita di sini akan punya temanya itu Industri 4.0. Nah, kita mau bahas nih Kak, bagaimana sih peran pemuda khususnya untuk gerakan pramuka, anggota pramuka yang akan menghadapi Industri 4.0. Apakah kita tenggelam karena adanya Industri 4.0 ini atau kita manfaatkan industri 4.0 untuk menjadikan gerakan pramuka semakin ke depan. Nah, seperti kita ketahui Kak, Industri 4.0 itu mengubah gaya hidup. Nah, contohnya saya di pramuka yang kecil-kecil itu dulunya kan kita pakai tenda yang segitiga Kak ya. Sekarang sudah digantikan menjadi tenda bulan, tenda dum namanya. Nah, itu jadi miskonsepsi di masyarakat antara dua Kak. Kalau kita terus memakai tenda bulan, kita dikatakan ketinggalan zaman. Kita pakai tenda bulan, kita dikatakan sebagai pramuka manja. Karena enggak, itu yang jadi miskonsepsi di masyarakat. Jadi kita sebagai anggota pramuka ya dilema Kak. Nah, bagaimana pendapat Kak Akmal tentang hal itu? Oke, pertama karena kita berbicara tentang bagaimana pramuka di era sekarang ini, era 4.0, bahwa sebenarnya era ini mendorong kita ke arah digitalisasi. Yang saya pahami ya, bahwa kita sama-sama memahami dulu bahwa kita didorong untuk melakukan pendekatan teknologi. Artinya segala hal yang kita lakukan ini lebih kepada efektivitas. Jadi apapun yang dilakukan jika muaranya efektivitas itu fine-fine saja menurut saya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana pramuka menyikapinya, bagaimana kondisi berkegiatan di pramuka, kalau orang masih menganggap pramuka harusnya pakai tenda, hanya di tenda yang dipersoalkan, ini menjadi hal yang sangat sangat sia-sia untuk diperbincangkan. Karena memang kita berada di di kondisi kita berada di zaman yang semua dituntut untuk cepat. Jadi kalau misalkan kakak-kakak atau rekan-rekan pernah mendengar istilah bahwa era masa generasi milenial saat ini, ya mohon izin ya karena ini milenial kemudian masa generasi Z dan sebagainya, ini saat ini memang lagi booming dibahas, lagi muncul isu-isunya. Sebenarnya isunya ini muncul bukan untuk mengkotak-kotakan kita, bukan untuk membagi klaster-klaster kita bahwa klasternya saya milenial, klasternya Anda generasi Z. Karena secara usia saya di milenial, Kak Fahmi ini ada di Z. Kalau dibaca detailnya bahwa ada pendekatan yang berbeda yang harus dilakukan oleh dua generasi ini. Ketika kita berbicara tentang generasi ini juga beda juga dengan generasi baby boomers kita, orang tua kita. Jadi kalau tantangannya kita ini kan sering dimunculkan bahasa bahwa sebenarnya generasi milenial ini atau generasi kekinian ini itu lebih suka sesuatu yang praktis. Ini ada kaitannya dengan pramuka saat ini. Kalau dianggap praktis, ya bisa saja, tetapi sebenarnya yang saya tangkap bahwa generasi sekarang bukan hanya mau yang instan. Praktis itu tidak selamanya instan, tidak. Tetapi generasi sekarang lebih mencolok bagaimana dia bisa berproses secara cepat. Dia maunya cepat. Jadi intinya efektivitas. Efektivitas yang didorong. Jadi pendekatan efektivitas. Efektivitas ini bisa tercipta dengan ada supporting dari kemajuan teknologi ini. Makanya pramuka kan misalkan berbicara tenda saja, tenda regu, apa sih yang kurang? Apa sih esensi yang berubah ketika orang menggunakan tenda regu, tenda kerucut dengan tenda bulan? Apakah orang mengatakan kurang menantang memasangnya? Atau kurang apa? Sebenarnya yang perlu kita pahami bahwa dalam gerakan kita kepramukaan itu lebih mengandung kepada filosofi-filosofi tertentu. Kenapa? Kenapa tenda regu? Kenapa dikatakan tenda regu? Supaya aktivitas bahwa untuk membangun sebuah hunian, tenda ini di barat huniannya kita untuk bermukim. Itu adalah suatu hal yang dikerjakan bersama-sama. Semangat itu yang perlu dimunculkan sebenarnya, yang saya pahami ya untuk masalah kenapa penggunaan tenda dan sebagainya. Kalau misalkan ada orang mengatakan tenda bulan lagi lebih praktis, sudah malas orang. Ini sebenarnya kondisinya sekarang memaksakan untuk itu. Hal-hal yang sifatnya lebih efektif untuk digunakan. Tapi kalau mau dilihat sisi baiknya Kak, kalau memang pramuka sudah menerapkan tenda bulan, itu artinya fungsi dan tujuan utama pramuka sudah tercapai Kak sebenarnya. Itu mengumumkan
gerakan pramuka, artinya setiap orang yang bukan anggota pramuka sudah menggunakan tenda itu. Artinya tujuan gerakan pramuka untuk menyatu dengan alam, memperbaiki alam, menjaga alam, itu semua sudah dilakukan oleh orang-orang karena efektivitas tersebut tadi. Nah, kita punya contoh lain Kak nih. Nah, kalau misalnya kita gunakan efektivitas, ada nih yang namanya semapur, morse. Nah, itu kan kita pelajari nih. Tapi penerapannya di mana? Nah, itu tuh yang dikatakan orang-orang di luar pramuka, katanya belajar semapur untuk apa? SMS kan udah ada. Bahkan telepon sudah ada. Apakah ini menjadi langkah kita untuk menghapus semapur, morse, atau bagaimana lah Kak? Ini hal yang agak sensitif yang kita bahas sebenarnya, karena hal yang seperti itu saya anggap hal yang paling mendasar di gerakan pramuka, bahwa ada khas tersendiri dalam gerakan pramuka. Tetapi kembali, kalau misalkan kita mau mengikuti omongan orang luar, satu hal yang perlu kita pahami, ayo joinlah, gabunglah dulu di pramuka, merasakan sensasinya seperti apa. Kemudian saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya esensi gerakan kita bukan hanya hal teknis yang dikatakan tadi, kayak misalkan semapur, morse, itu kan semua keterampilan berbau teknis di lapangan, penggunaan ikatan, tali temali dan sebagainya, itu hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Tetapi poin utama dari gerakan kepanduan dibuat bukan cuma mengarah ke situ, tetapi lebih kepada pendekatan karakter. Jadi Baden Powell sendiri pernah menyatakan bahwa sebenarnya gerakan kepanduan diciptakan bukan, kalau misalkan Jambore, Raimuna, kemudian pertemuan akbar lainnya, itu bukanlah tujuan akhir dari gerakan kepanduan ini. Bukan, tetapi yang pastinya adalah pembentukan karakter, sehingga kita sasarannya adalah generasi muda akan tetap wajar, akan tetap merasa kehidupannya baik-baik saja di dunia yang semakin tidak baik-baik saja, di dunia yang semakin edan. Itu yang perlu sebenarnya kita sama-sama pahami dulu. Kalau saya secara personal menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan teknis gerakan pramuka itu menjadi khas tersendiri dan tentunya keterampilan yang menunjang kita nantinya. Tidak menutup kemungkinan penggunaan morse, semapur dan sebagainya memang saat ini tidak secara umum digunakan, tetapi pada kondisi tertentu akan digunakan. Kondisi tertentu. Jadi Kak, bagus sekali sih. Itu membuka pikiran banyak orang sebenarnya kalau memang mendengarkan video ini. Jadi kakak-kakak sekalian, silahkan share video ini. Kalau kakak-kakak adalah anggota pramuka, share ke orang-orang yang tidak masuk gerakan pramuka. Karena pernyataan Kak Akmal tadi itu memang bisa membuka pikiran kita tentang gerakan pramuka. Apa yang dipikirkan orang luar tentang pramuka itu seperti inilah, seperti itulah. Share, like, dan komen. Oke, Kak, kita masuk nih. Sekarang itu suasananya lagi pandemi. Nah, apakah pandemi ini menguntungkan? Sebenarnya bisa menguntungkan umat manusia karena bisa menunjang semua yang ada di industri 4.0. Nah, itu kan kita gunakan cyber Kak ya. Nah, dengan adanya pandemi ini kita merasa terpaksa banget nih. Nah, melaksanakan semua itu. Nah, bagaimana pendapat Kak Akmal nih tentang pandemi yang berhubungan dengan industri 4.0? Jadi memang sangat berkaitan antara 4.0, posisi gerakan pramuka, generasi muda tentunya, generasinya kita ini, generasinya saya, teman-teman, rekan-rekan Dewan Kerja Daerah, rekan-rekan penegak Pandega, kemudian ditantang atau terpaksa terjebak ataukah apapun namanya ini, intinya kita sudah berada dalam sebuah zona yang menurut kita istilahnya pandemi dan sebagainya yang sebenarnya dari awal dianggap membatasi segala aktivitas dan sebagainya. Betul yang dikatakan bahwa sebenarnya kita terjebak dalam kondisi yang memaksakan kita terpaksa harus mengadopsi sebuah sistem baru, sebuah sistem baru yang mengarah kembali poinnya bahwa efektivitas yang kita munculkan. Ketika kita berbicara sebuah sistem baru yang tepat untuk penerapan dalam kondisi seperti ini, kita diharapkan social distancing, kemudian aktivitas kurangi adalah pendekatan teknologi. Jadi pendekatan teknologi ini, digitalisasi ini memang sesuatu hal yang saat ini ibaratnya dipaksakan dan harus kita adopsi cepat, karena kapan tidak ya kita akan tertinggal. Sebenarnya kalau berbicara tentang pramuka, tetap lakukan kegiatan kepramukaan, pembinaan, bina diri dan satuan, tetapi esensinya jangan sampai hilang. Yang saya maksud adalah bagaimana posisi kita sesama anggota gerakan pramuka, atau katakanlah interaksi antara pembina dengan
anak binaannya, anak didiknya ketika misalkan ujian, SKU dan sebagainya. Proses interaksi pengujian itu bisa saja dilakukan secara virtual, tetapi ada hal lain yang perlu kita jaga, bahwa sebenarnya ada chemistry yang perlu kita munculkan antara pembina dengan peserta didik, ada interaksi emosional yang perlu dimunculkan. Apakah ini tercapai dengan langkah-langkah virtual atau seperti apa? Ini yang menjadi perlu kita cari sekarang, bagaimana polanya yang sebenarnya yang tepat. Karena kembali kalau misalkan kita berbicara tentang yang saya pahami tentang gerakan pramuka adalah bagaimana suasananya di dalam, bagaimana kulturnya tadi membentuk karakter, kemudian suasana kekeluargaan, itu yang kita dapatkan di gerakan pramuka. Apakah dengan sistem virtual seperti ini akan membackup itu semua? Itu kan belum tentu juga. Makanya kita mau memaksimalkan, kita dalam kondisi dipaksa untuk melek teknologi. Jadi gerakan pramuka harus mengadopsi sistem pendekatan teknologi, dan kembali bahwa yang perlu dijaga adalah esensi dari setiap kegiatan. Intinya kita kembali ke prinsip dan nilai pramuka kayak yang sekarang kita pikirkan itu adalah metodenya. Karena kan kita terperangkap nih di pandemi COVID-19 ini. Nah, kita mau singgung sedikit nih Kak. Kak Akmal ini anggota Dewan Kerja Nasional, yang artinya merupakan badan integral dari Kuartir Nasional. Nah, kita mau tahu nih strateginya Kuartir Nasional untuk melaksanakan kegiatan di tengah pandemi ini. Nah, seperti kita ketahui banyak di luar sana Gudep, Dewan Kerja, Kuartir yang melaksanakan kegiatan itu dalam metode daring kayak dalam jaringan dia virtual. Nah, menurut pendapat pribadi saya Kak, itu tidak semata-mata hanya melihat materi. Nah, kayaknya itu tidak terlalu efektif Kak untuk kegiatan pengembangan kepramukaan. Jadi kalau ini berbicara kebijakan, kalau berbicara kebijakan tentunya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan dan ada yang tidak. Karena pada posisinya saya bukan penentu kebijakan dari Kuartir Nasional dan ada yang lebih berhak menyampaikan terkait hal itu. Tapi secara kelembagaan di Dewan Kerja Nasional mengharap bahwa aktivitas kegiatan kepramukaan tetap jalan. Buktinya beberapa teman-teman di daerah tetap melakukan kursus-kursus. Sebenarnya sekarang ini per 2020 ya, ini per 2020 menjadi salah satu target capaian dari Dewan Kerja Nasional adalah Sisdiklat, Sistem Pendidikan dan Pelatihan untuk anggota muda. Jadi penegak pandega dalam setiap melakukan aktivitasnya, aktivitas kursus dan sebagainya itu kita buatkan pedomannya bagaimana Sisdiklatnya, bagaimana kurikulum yang seharusnya dilakukan. Ini kan metodenya. Tetapi untuk mengadopsi itu memang pendekatan teknologi ini kita harus maksimalkan. Kita maksimalkan. Teman-teman di berbagai daerah tetap melakukan kursus. Tetapi ketika kita berbicara kursus, kalau secara nasional sampai saat ini kita tidak bisa melakukan perlakuan yang sama, karena kalau melihat Kuartir Nasional ini tidak cukup melihat Pulau Sumatera, tidak cukup melihat Pulau Kalimantan, tetapi secara ke-Indonesiaan. Kalau kita melihat ke-Indonesiaan ini belum tepat untuk penerapan secara keseluruhan di Indonesia untuk penerapan kursus yang dilakukan oleh Dewan Kerja Nasional sendiri. Ini di area Dewan Kerja Nasional ya. Kami punya pertimbangan seperti itu. Tetapi ada hal yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kondisi ini jangan membuat kita terhambat untuk melakukan aktivitas. Saya kembali mau berbicara sedikit ya Kak, karena ini momennya kita diskusi, sharing dan sebagainya. Hal-hal yang terkait sebenarnya yang perlu kita lakukan sekarang adalah penguatan posisi Dewan Kerja. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Dewan Kerja ini muncul sebagai sebuah harapan. Harapan untuk orang-orang tua kita. Eksistensi generasi muda gerakan pramuka masih ada. Ada hal lain yang perlu diperhatikan. Jalan tidak proses pembinaan.